Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA SMA Negeri 76 Jakarta. Semoga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak menghalangi kita untuk selalu belajar bersama. Pada pertemuan ke-6 kali ini, Jumat 4 September 2020, kelas 11 IPA, kita akan membahas mengenai menyederhanakan persamaan trigonometri dengan menggunakan rumus identitas. Nah, di sini kita menggunakan rumus identitas, berarti kalian harus membuka kembali mengenai materi kelas 10 mengenai rumus identitas. Kompetensi dasar yang akan kita pahami yaitu mengenai pengetahuannya 3.1, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Kemudian keterampilannya memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Identitas trigonometri. Pasti kalian di kelas 10 sudah mengetahuinya. Kita akan membuka kembali mengenai rumus identitas trigonometri itu seperti apa. Nah, jika saya sediakan sebuah segitiga A, B, C di sini, ya. Oke. Jika saya sediakan sebuah segitiga seperti ini, segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di C, dengan alfanya di A. Kemudian sudut A-nya di sini berarti sisi di depannya adalah namanya sisi A. Kemudian jika sudut B-nya di sini berarti yang di depannya adalah sisi B. Kemudian jika sudut C-nya di sebelah sini, maka sisi di depannya adalah sisi C. Kayak gitu ya. Jadi tidak sembarang menuliskan ABC seperti ini. Kalau sudut itu ditulis dengan huruf kapital, A-nya besar, B-nya besar, C-nya besar. Sedangkan sisinya itu ditulisnya kecil ya. Kalau di depan sudut A, maka dia sisi A. Di depan sudut B berarti dia sisi B. Di depan sudut C, maka dia sisi C. Nah, apa hubungannya ini dengan rumusan identitas? Nah, pada segitiga ABC di samping dapat didefinisikan dengan kita pahami alfanya di sebelah sudut A ya. Alfanya di sudut A. Kemudian kalian pasti ingat ya kelas 10 mengenai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen, ya kan? Nah, untuk sin sendiri, sin alfa sendiri yaitu sin demi depan miring, cos samik samping miring, tan desa depan samping. Kayak gitu ya cara ngafalinnya. Sin demi, cos sami, tan desa. Oke, sin demi depan miring, depannya alfa, alfanya di A, depannya berarti A, ya. Kemudian miringnya, sisi miringnya berarti C, maka dia A per C. Sin alfa adalah A per C. Kalau di sini alfa, ininya ditulis alfa. Kalau di sini theta, berarti sini sin theta. Kalau di sini beta, berarti di sini sin beta. Tergantung segitiganya mengikuti ya. Jadi nanti kalau ada di sebuah soal sin x, berarti kamu harus nulisnya sin x, enggak sin alfa gitu. Nah, di situ cara penggunaannya. Kemudian setelah sin, kita masuk ke cos. Cos sami, samping miring, sampingnya sudut A ini alfa, berarti sampingnya B ini ya. Berarti B, miringnya C, B per C. Kemudian yang ketiga, tan desa depan samping, depannya alfa. Tan desa depan samping, depannya A. Per sampingnya adalah B ya. Jadi tannya adalah A per B. Kemudian kosekan itu ternyata kebalikannya dari sin, ya kan? Masih ingat? Kosekan adalah kebalikannya dari sin. Kalau sin itu depan per miring, berarti kebalikannya apa? Miring per depan. Miringnya apa? Sisi miringnya C. Depannya alfa apa? A. Berarti C per A. Seperti itu. Kemudian sekan itu ternyata kebalikannya dari cos. Kalau cos samping per miring, berarti kosekannya adalah miring per
samping. Miringnya sudut alfa ini apa? Sisi apa? Sisi C, berarti C. Kemudian depannya sudut alfa, berarti depannya sudut alfa A, berarti tadi apa? Sekan. Miring C samping B, maaf ya, B. Berarti C per B. Sekannya adalah C per B. Kemudian kosekan kebalikannya sin. Kalau sekan kebalikannya kos. Kemudian kalau kot itu kebalikannya dengan tangan. Kalau tangan depan per samping, berarti kalau kot tangannya samping per depan. Sampingnya apa sisinya? Sisi B. Terus depannya adalah A, berarti B per A. Kemudian dari rumusan identitas ini diperoleh, kalau sin alfa plus cos alfa, sin itu apa tadi? Sin itu A per C, ya kan? Taruh di sini, A per C. Kalau cos alfa itu apa tadi? Cos alfa B per C, ya kan? Berarti A per C dibagi B per C. Berarti kalau pecahan dibagi, maka dia harus dibalik ya belakangnya. Jadi A per C dikali C per B. Kemudian ini bisa dicoret, tinggal A per B. Ini bisa dicoret ya, C-nya. Seret. Berarti ini tinggal A per B. A per B itu apa? Di sini dicari. Di rumusan identitasnya. A per B itu tangan. Nah, jadi sin alfa per cos alfa itu adalah tangan alfa. Kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 2, cos alfa per sin alfa. Cosnya itu apa? B per C. Kalau sin alfanya itu apa? A per C. Kemudian dia harus dikali, yang bawahnya dibalik ya, dia pembagian dalam pecahan. Berarti B per C dikali C per A. C-nya coret, seret, tinggal B per A. Ini coret ya. Tadi ini dicoret, saya belum coret. B per A. B per A itu apa tadi? B per A. Mana? Ini B per A. Cos alfa ya. Kemudian 1 per sin alfa itu sama dengan apa? 1 per sin alfanya ini A per C. Berarti dibalik C per A kali 1, tetap C per A. C per A itu apa? Kosekan. Nih, C per A kosekan. Kemudian sudah ketemu kosekan 1 per cos alfa. Nah, cos alfa itu apa? B per C. Dikali dibalik tinggal C per B. C per B itu apa? Ini. C per B itu sekan, ya kan? Kemudian yang kelima, 1 per tangan. Berarti 1 per tangan alfanya mana? Tangan alfa ini A per B. A per B kali 1 dibalik ya, jadi B per A. B per A punyanya siapa? B per A. Ini B per A adalah cos alfa. Ya. Paham sampai sini? Oke. Jadi bahwasanya dari rumusan ini diperoleh sin alfa per cos alfa adalah tangan alfa. Ya, nih. Sin alfa per cos alfa adalah tangan alfa ya. Kemudian yang kedua, cos per sin adalah cot. Saya sudah masukkan ke sini. Cos per sin adalah cot. Kemudian yang ketiga, 1 per sin adalah kosekan. 1 per sin adalah kosekan. Kemudian yang keempat, 1 per cos alfa. 1 per cos alfa adalah sekan alfa, yang keempat ya. Kemudian yang kelima, 1 per tangan alfa adalah cot alfa. 1 per tangan alfa adalah cot alfa. Nah, dari yang tadi diperoleh rumusan 5 rumusan identitas. Ternyata masih ada rumusan yang lain lagi. Nah, rumusan yang lain lagi itu apa? Oke, kita bahas.
Kalian masih ingat segitiga siku-siku di kelas SMP menggunakan rumus Pythagoras ya. Kalau kamu mencari sisi miring ini, berarti rumusannya Pythagorasnya apa? A kuadrat ditambah B kuadrat, ya kan? Nah, saya tulis di sini udah. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ya kan? Ini berasal dari rumus apa tadi? Pythagoras. Oke. Kemudian rumusan Pythagoras ini kedua ruas saya bagi dengan per C. Berarti kan A kuadrat per C, B kuadrat per C, C kuadrat per C. Berarti tinggal 1. Oke. Dilihat A per C itu apa ya tadi? Nah, A per C ternyata tadi adalah sin alfa. Nah, berarti dia ditulis sin alfa karena dia bentuknya kuadrat ditambah kuadrat. Kemudian B per C. B per C itu apa ya? Nah, B per C itu adalah cos alfa. Berarti di sini adalah cos alfa karena dia kuadrat bentuknya, tambahin kuadrat, ya kan? Sama dengan 1 tetap. Kedua ruas dibagi dengan sin alfa. Ini nanti dulu. Berarti kita peroleh satu rumusan ini ya. Ini rumusan identitas yang ke-6. Saya udah taruh di sini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Oke, dari yang rumusan identitas yang ke-6, boleh kan saya jabarkan lagi? Kalau misalkan saya tanyakan sin kuadrat alfa, itu artinya 1 min cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfanya itu pindah ke kanan kan? Cara kamu? Ya, kalau ibu, ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan cos, dikurangi dengan cos kuadrat alfa. Kemudian kalau saya tanyakan cos kuadrat alfa, otomatis jadi 1 min sin kuadrat alfa, ya kan? Kalau saya tanyakan yang ini, berarti 1 min sin kuadrat alfa. Jadi satu rumusan ini mendapatkan 3 penjabaran rumus ya. Ini 3 rumusan identitas. Kemudian dari yang nomor 6 ini, kita kedua ruas saya bagi dengan sin kuadrat alfa ya. Jadi tadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Saya bagi semuanya itu dengan sin kuadrat alfa atau dengan cos kuadrat alfa. Jadi ada 2 bagian ya. Saya sudah bagi 2 ini. Yang sebelah sini adalah rumusan ini saya bagi dengan sin kuadrat alfa. Sedangkan yang di sebelah sini, rumusan ini saya bagi dengan cos kuadrat alfa. Oke. Jadi, sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Oke, sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa otomatis 1, ya kan? Ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa, cos per sin. Cos per sin apa? Cot alfa. Nah, jadi cot alfa karena dia kuadrat ditambah kuadrat ya. Kemudian 1 per sin alfa. 1 per sin alfa itu adalah cosec alfa. Cosec alfa karena dia kuadrat maka dia kuadrat. Nah, dari sini diperoleh satu rumusan identitas. 1 plus cosec kuadrat alfa ditambah cosec kuadrat alfa. Nah, saya masukkan ke sebelah sini. Sudah. Kemudian dari yang rumusan ini saya jabarkan lagi. Kalau saya tanyakan cot kuadrat alfa, otomatis jawabannya apa? Kosekan kuadrat alfa min 1. Ya. Kemudian rumusan yang nomor 6 ini saya bagi dengan cos kuadrat alfa. Berarti sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Sin per cos itu apa? Tangen. Otomatis jadi tangen alfa karena dia kuadrat. Kemudian cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa jadi 1 ya. Sama jadi 1. 1 per cos kuadrat alfa. 1 per cos itu sama dengan apa? 1 per cos itu sama dengan sekan alfa.
Nah, berarti sekan alfa karena dia kuadrat, maka dia menggunakan kuadrat. Ini jadi rumusan yang ke-8. Saya taruh di sini ya. Tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian kalau misalnya saya tanya tangan kuadrat alfa, maka jawabannya apa? Sekan kuadrat alfa min 1. Pindah nih, kalau kamu kan pindah ke kiri satunya. Nah, kalau saya ruas kiri dikurangi 1, ruas kanan dikurangi 1. Yang benar seperti itu ya. Jadi kalau di rumusan matematika tidak ada yang namanya pindah ruas ya. Jadi kalau yang di kamu sudah melekat dengan kata-kata pindah ruas, tolong dirubah ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan harus diperlakukan sama. Kalau di sebelah sini, ruas kiri dan kanan dikurangi 1. Jadi tangan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa min 1. Demikian rumusan identitas trigonometri. Nanti akan dilanjutkan ke contoh-contoh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.